Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kembali di Famous Channel for Famous Figure. Ya, Saat ini masih dalam suasana ya, Idul Fitri ya. ya. Dan ini kita akan membahas tentang surat Al-Mu'minun ayat 3. Ini erat kaitannya dengan yang namanya Medsos bermedsos. yang bijaksana. Yang bijaksana tentunya kalau bermedsos itu di dunia maya. Iya, ya. Dan ini bagaimana sih kita bisa bermedsos dengan bijak, kayak gitu, berkomentar dengan bijak sehingga memberikan suatu kemaslahatan. Nah, di narasumber sudah hadir bersama kami yaitu Bapak Abdul Kholik. Ya. Pak Kholik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Baik. bi khair wa afiyah. Bi khair Baik-baik wa- dan sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah sehat selalu Pak Kholik Iya, dan iya, tetap iya. memberikan motivasi di Iya, iya. acara-acara kita ya, Iya, kayak iya. gitu ya. Pak Kholik, nah ini kita akan berbincang tentang surat Al-Mu'minun ayat 3 yang erat kaitannya dengan medsos. Iya. Ini bisa disampaikan Pak Kholik, Ya, bagaimana? alhamdulillah Allah itu menciptakan manusia dengan yang sangat komplit dan sempurna. Di antaranya manusia itu Allah memberikan yang namanya al-lisan. Alisan. Lisan itu mulut ya, untuk bisa berbicara, berkomunikasi. Lisan itu ibaratnya seperti pisau berwajah dua. Yang di sisi yang lain mengandung kebaikan, sisi lain menghalang keburukan. Maka ibarat seperti pisau itu, lidah itu pernah Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apa yang tajam itu? Oh iya iya. Ternyata yang tajam itu bukan pisau, bukan tombak, bukan keris, tapi yang paling tajam itu adalah al-lisan, Alisan. mulut lisan kita. Oke, bagaimana Begitu itu kok lisan bisa kita berucap tajam? tembus pada seseorang itu sulit untuk ditarik. Maka Allah dengan memberikan karunia yang besar itu, lisan itu gunakanlah yang positif, pergunakan untuk komunikasi, berbicara hal-hal yang baik dan yang memberikan nilai kebajikan. Falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, kalau tidak kita diam. Oh Di dalam Quran surat Al-Mu'minun yang tadi kita kaji ini, Iya, ayat 3. bahwa orang yang bermedsos, berkomunikasi itu termasuk orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Yang kedua, yakni apa? Orang-orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu melahirkan yang ketiga, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang berkata-kata, yang berkomunikasi yang tidak sia-sia. Oh iya iya. Jadi ketika kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, komunikasi kita ini hendaklah qaulan sadidan, perkataan yang benar, baik, yang memberikan nilai positif bagi yang Memberikan diajak nilai berkomunikasi itu ya. Karena gini ya, kalau misalkan dari lisan sudah terlontar itu menjadikan kadang misal kalau suatu hal yang kata-kata yang negatif itu kan nanti sakitnya tuh di sini. Betul ya. Gitu kan. Nah, sekarang begini Pak Kholik, kita kan medsos ini dengan gadget. Otomatis Ya. kan banyak chatting. Iya. Nah, akhirnya jari-jari netizen ini kan Iya, banyak yang betul, bermain. iya. Berarti di sini yang perlu hati-hati, Iya. yang tajam sekarang juga Betul. tidak hanya lisan tapi juga jari itu Betul, tajam iya, ya iya. Pak Kholik. Nah, ini bagaimana ini mengontrolnya ini bagaimana Ya, Pak Kholik? bahwa untuk mengontrol itu ketika kita bermedsos, berkomunikasi dengan media massa, dengan media elektronik kita, gadget itu, maka sebelumnya kita harus muhasabah, merenungkan. Sebelum berucap, berkata lewat medsos itu dipikirkan terlebih dahulu. Apakah nanti saya ini membawa dampak negatif kepada seseorang? Karena apa? Bahwa perilaku kita ini bisa ada dua hubungan. Pertama, relasi antar manusia, individu. Oh iya iya iya. Kemudian ada yang bersifat order sosial. Oh iya. Pelayanan sosial yaitu berupa aturan-aturan, dan itu aturan yang harus kita ikuti. Bila kita bermedsos dan melanggar order sosial, ada tata hukum yang dilanggar, maka iya. kena undang-undang IT. Ada UU IT ya. Nah, maka Melindungi jangan ya, sampai kita itu ketika berucap, berkata itu, satu, mengandung unsur fitnah, Oh iya. tuduhan yang tidak berdasar. Kemudian mencaci maki, ghibah, mengumpat, mencaci maki dan lain-lain. Di dalam Al-Quran itu juga katakan wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka mengumpat dan mencela.
Maka di medsos itu jangan sampai kita ini membuat tuduhan fitnah, berita hoax, kemudian mencaci, mencela atau menuduh yang tidak bersyarat. Maka kalau hubungan antar manusia itu mudah minta maaf selesai. Iya, iya. Tapi kalau sudah terhubung dengan order sosial, masalah tatanan hukum melanggar itu, maka undang-undang IT. Berapa banyak di antara teman-teman kita yang terseret dengan undang-undang IT Iya, banyak, karena melukai tidak secara pribadi tapi organisasi. Iya. Termasuk menghina presiden dengan simbol-simbol, dengan kata-kata itu, meskipun sifatnya guyonan tidak ada, itu akan kena undang-undang itu. Ada kasus-kasus itu yang terjerat dengan undang-undang IT. Ya bisa dimaafkan, tapi aturan hukum jalan. Iya. Ya, artinya gini ya, demokrasi sih ya demokrasi, tapi kita harus kontrol diri kayak gitu. Bersikap kritis itu yang positif, jangan sampai melukai hati orang lain. Baik itu berupa ucapan atau simbol-simbol. Islam itu sangat melarang, maka Islam itu mengajak kepada siapapun untuk menebarkan salam kebaikan, rasa damai, baik dengan ucapan, simbol, perilaku, dan apa kita itu ya, afsus salam, tebarkan kebaikan itu. Karena apa? Selamatnya manusia itu karena lisan. Salamatul insan fi khifzil lisan. Selamatnya manusia itu karena mampu menjaga lisannya. Nah, kalau lisannya positif, baik, itu mengandung nilai kebaikan, ya itu adalah dapat pahala. Kalau sampai melukai, berkata-kata yang tidak menyenangkan, baik menyangkut secara pribadi atau organisasi tertentu yang mengandung order sosial, yang tatanan hukum dilanggar itu, maka undang-undang IT itu yang berjalan. Nah, ini meskipun kita berbeda dengan orang lain, tapi hendaklah kita itfa billati ahsan. Tolaklah dengan ucapan yang santun, terhormat, tidak melukai orang lain, dengan tulus ikhlas, dan kita bisa memaafkan dalam berkomunikasi itu. Saya pernah melihat itu akhir-akhir ini kan video-video, VT-VT yang bertebaran itu kan banyak Pak Kholik. Ada yang positif, ada yang negatif. Bahkan ada salah satu misalkan artis hanya di media sosial itu makan sesuatu yang haram tapi dengan menyebut asma Allah. Ya memang kalau dipikir memang urusannya dia, tapi kalau itu sudah diposting di media sosial itu akan menjadi urusan orang banyak kayak gitu, akan melukai. Nah itu akhirnya perlunya kita itu introspeksi diri, berhati-hati sebelum bertindak. Bertindak, bersikap, berucap dengan orang lain. Ya. Gitu. Itu Mbak Lia, bahwa di dalam Quran surat Al-Mu'minun Al-Hujurat 12 itu kita diingatkan, wala yaghdab ba'dukum ba'dun. Janganlah kamu ghibah. Ghibah itu artinya mengumpat. Kemudian kita ghibah itu menyebutkan aib atau kekurangan orang lain, baik secara langsung interaksi sosial dengan ucapan itu atau lewat media sosial. Bisa berupa tulisan atau simbol-simbol, gambar-gambar. Nah, apalagi ini di era politik ya. Nah, justru kalau kita di era politik berkomunikasi dengan baik dengan audien, dengan siapapun yang menjadi tim pendukungnya, maka hendaklah kita menggunakan medsos yang bagus, bijaksana untuk mempromosikan para capres dan wacapresnya ya. Justru nanti yang menang itu adalah orang-orang yang berkomunikasi dengan cara yang baik, santun dan terhormat. Maka orang-orang itu tidak santun, terhormat, mencaci maki, menghina, melakukan aibnya orang lain, ya justru itu orang itu akan takut, akan menghindar. Mencari orang-orang yang santun, terhormat dengan orang lain yang bagus tadi itu, dengan kaulan syadidan, dengan orang-orang yang omongannya bagus, kemudian kaulan balighon, ngomong dengan sasaran yang tepat, dan kaulan layinan, dengan kata-kata yang lembut tadi itu. Maka orang yang hebat, yang menang itu nanti orang yang bermedsos dengan baik, bijaksana, sopan dan santun. Itu ya. Itu kan gini Pak Kholik. Karena kan netizen itu kan kadang jedar gitu kan komentarnya. Nah, itu diarahkannya ke tokoh public figure. Nah, harusnya bagaimana sikap dari tokoh publik atau public figure ketika menerima suatu hoak yang menimpa pada dirinya, itu harusnya bagaimana bersikap untuk menghadapi semua itu? Ya, jadi cara bersikap itu mereka hendaknya sabar.
Sabar. Sabar. Artinya diam aja tanpa pembelaan. Sabar, dan kemudian dia telaah dengan bahasa, kita membalasnya dengan bahasa tanpa emosional, tanpa kemarahan, dengan bahasa yang menyenangkan kepada orang lain, maka justru itu nanti akan membawa dampak positif. Karena orang itu kan berpikir, dia berbicara dengan orang lain akan senang bila yang diajak berkomunikasi itu lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, menghargai orang lain, dan kemudian ucapannya itu memberikan spirit semangat, dan tidak melakukan balas dendam dengan beda, meskipun beda berpikir dan lain. Nah, ini diukur akan kedewasaan, keilmuan, keadaban bagi orang itu akan berkomunikasi, akan dinilai di situ. Dia itu termasuk ulul albab, orang yang berpengetahuan ataukah tidak. Jadi ukurannya iman, ilmu, dan amal. Terlihat dari sikap itu ya? Iya. Jadi gitu. Orang berkata yang baik itu lahir dari keimanan yang hebat, yang bagus. Lalu dia berilmu. Dengan ilmu itu, dengan amal, dia berkomunikasi yang santun, terhormat. Meskipun dia diserang dengan berbagai yang negatif, orang itu punya fatsun, ya, tenang, enak, nyaman, tidak marah, tidak emosional, tidak gegabah. Wah, itu hebat sekali. Oh ya, kadang begini, ada di medsos, ada di tayangan-tayangan, atau kalau kita melihat aplikasi video kan banyak Pak. Iya, nah, iya. Itu ada misalkan seseorang itu bilang gini, memberikan suatu, mencerca seseorang di dalam videonya, saling mengolok-olok, menyindir ini, menyindir itu. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Ternyata mereka itu untuk mencari uang. Betul, betul. Nah, itu bagaimana? Berkah nggak uang seperti itu dengan menjatuhkan saudara-saudaranya, teman-temannya, dengan membuat suatu yang hoak, mencaci maki lewat medsos, menyindir lewat medsos, itu bagaimana itu? Sementara pundi-pundi rupiahnya mengalir dengan cara seperti itu. Berkah nggak seperti itu? Jadi gini, ini suatu pendidikan yang positif, bahwa dunia medsos itu akan bisa bernilai positif. Maka orang itu ketika bermedsos ada kritik, ada caci maki atau apa, nah orang itu akan diukur bagaimana dia itu menjadi orang yang bijaksana. Dan dia berani menampilkan ya sosok dirinya ya dengan yang santun, bagus, menyenangkan, tanpa berbalas dengan omongan yang mereka sampaikan. Itu. Maka yang bagus itu, kata pesan Rasulullah, idfa billati hiya ahsan dalam Al-Quran. Tolaklah sesuatu dengan ihsan, lebih bagus. Nah, jika kamu itu diserang, dicaci maki atau apapun, maka balaslah yang lebih baik. Dengan syarat 3. 1, tidak ada rasa benci. Tidak ada rasa benci. Dan kedua, tidak ada rasa dengki. Nah, rasa benci, ya, kemudian tidak ada rasa dengki, kemudian tidak membalas. Tidak membalas. Nah, tidak membalas meskipun kita mampu membalasnya. Bagaimana membalasnya dengan cara yang cantik itu? Ya, yang cantik itu diukur, maka orang itu ukuran akhlaknya di situ. Bahwa orang yang bertakwa kepada Allah itu melahirkan akhlak yang bagus. Dia hati-hati dalam bertutur kata, berucap dan yang lain-lain dengan orang lain. Nah, insya Allah, nah dengan ini kita akan belajar, maka siapapun hendaklah kita bermedsos dengan bahasa yang enak, santun, baik, tidak menyinggung orang lain, dan membawa nilai-nilai kebaikan. Nah, itu ada nilai pahalanya itu. Oh iya, ada nilai lebihnya pemirsanya, kita tetap bersikap santun, tenang, punya prinsip, teguh pada pendirian kita, seperti itu ya Pak Kholik ya. Ya, kalau negatif itu risikonya besar. Berarti itu adalah menebarkan ghibah, dosa berlipat ganda. Dan itu berisiko. Kemudian dan itu menimbulkan kebencian, kedengkian tidak pernah selesai di dunia medsos itu. Dan akhirnya menimbulkan panas hati, panas pikiran dan lain-lain, menimbulkan rasa dendam, akhirnya menimbulkan keretakan hubungan komunikasi. Nah, kalau yang positif itu kan enak ya. Iya. Lapang dada, kemudian kita senang dengan siapapun, berkomunikasi itu menyenangkan hati. Dan energinya juga positif kayak gitu ya. Padahal kita kalau bertemu nih, kalau kita dalam normalnya silaturahmi itu kan bertemu ya Pak Kholik ya. Ini kan juga bagian bersosial juga gitu kan. Nah, itu apa
ya, ketika kita bertemu itu akan menimbulkan energi. Betul. Seperti saya bertemu Pak Kolek, Iya, saya bertemu iya, Pak Lukman, Pak gitu Lukman, kan. ya. Itu kan kita bertemu bersama-sama Betul. mengkaji suatu ilmu, dan Iya, akhirnya iya. apa yang terjadi adalah energi Iya, semangat iya. seperti itu, kayak gitu. Iya, iya. Nah sekarang begini Pak Kolek, Iya. ketika banyak video yang Video, ya, mengungkap kebencian di sini sana gitu. Ketika kadang kita emosi melihat video Ya, itu. betul, ya, ya. Nah itu perlunya kita sikapnya bagaimana? Apakah kita klik atau kita komentari atau gimana itu enaknya? Jadi gini, kita bisa perkembangan untuk itu ya. Kita dengan media itu kita bisa bikin sesuatu yang bernilai ya. Contoh kita bikin video TikTok Ya. atau film-film kecil, film-film Ya, pendek. film pendek. Itu bisa kita berbuat ihsan, melakukan apa isinya konten dalam kebaikan itu ada bagus. Saya lihat TikTok yang berkembang sekarang ini, video itu ada yang membuat yang bagus. Contohnya keutamaan bicara yang bagus. Itu saya lihat bagus sekali. Oh, iya, Orang Pak. mengucapkan kebaikan ini dibalas kebaikan yang lain, dibalas kebaikan yang lain, kebaikan iya, yang iya, lain. iya. Maka kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Hmm, In aksantum aksantum. Jika kalian berbuat baik, maka akan melahirkan kebaikan yang. Bila orang itu membuat TikTok yang buruk, video yang buruk, akan melahirkan keburukan-keburukan berikutnya. Oh iya dampak. Masyarakat pun akan menilai, oh ini TikTok ini seperti ini. Berarti paham Ya, ya, tentang ya. kepribadian seseorang bisa dinilai Betul. dari seperti itu Iya, iya. ternyata. Oke. Dan sebenarnya nggak ya Pak Kolek ya, karena berbicara tentang itu kan ada algoritma ya. Ya, Kalau betul, kita betul. Algoritma. melihat VT atau video yang sekiranya membuat kita itu kadang terperangkap, kita marah. Iya, iya. Karena ada saudara kita semuslim atau apa dicela dengan hoax gitu Iya. kan kita ikut marah kadang. Berarti lebih baik kita tidak usah komen, kita tetap Iya. diam aja daripada kita meng-like atau memberikan komen. Itu nanti Iya. algoritmanya kan berjalan Betul. dan akan ya. menambah pundi rupiah Ya. untuk dia gitu kan. Oke, ini Pak Kolek, terakhir nih, Iya. harapannya ini bagaimana ya? Artinya saran untuk masyarakat bagaimana sih bermedsos agar ketika mendapatkan video-video yang artinya memacu amarah, iya. itu bagaimana seharusnya kita bersikap. Ini karena masyarakat pada umumnya kadang sering terbawa emosi kayak gitu loh. Nah, monggo Pak Kolek ini biar bisa memberikan pencerahan kayak gitu. Jadi yang pertama, kita ini harus cerdas. Harus cerdas. Cerdas, pinter. Bagaimana kita mengambil sesuatu yang bermanfaat di medsos itu. Nah, kita filter apakah ini mengandung hook, kejahatan, keburukan, fitnah, adu domba, atau membawa dampak-dampak yang negatif. Maka kalau kita tahu itu tidak usah diambil dan tidak usah di-share ke orang lain. Lalu kita berikan lagi, mungkin kita bisa membuat sesuatu yang positif, yang baik, yang bisa kita share dengan orang lain. Karena dampaknya apa? Dampaknya negatif. Bila kita nge-share yang negatif, yang buruk, itu sama dengan kita menambah dosa berlipat ganda kepada orang lain. Kan di-share. Semakin banyak orang dapat share, kan semakin banyak dosanya kan itu. Jadi urusan publik. Jadi itu pertama harus cerdas. Harus cerdas. Nah, cerdas, pinter, memilah dan memilih. Yang cerdas kemudian memfilter. Cerdas, memfilter. Kemudian kita memproduk bagaimana hal-hal yang positif kepada orang lain dengan apa yang bisa kita lakukan, mungkin dengan TikTok atau video-video yang positif, yang kreatif, yang membawa yang bernilai kebajikan, kebaikan kepada orang lain. Jadi ini bagian daripada adab, akhlak kita bermedsos. Insya Allah kalau kita berakhlak, beradab dengan yang bagus, dengan cerdas, santun, terhormat, bijaksana, banyak mengandung nilai kebaikan, maka itu Allah mengatakan aflahal mu'minun, beruntung. Karena yang beruntung apa? Walladzina hum 'anil lagwi muridun. Dia bermedsos dengan tidak sia-sia. Oh ya, memberikan menebar manfaat ya. Oke. Ya. Oke. Begini ya pemirsa, artinya ini tadi Pak Kolek dari tadi ternyata Pak Kolek punya aplikasi TikTok
TikTok kayak gitu. Iya. Dan TikTok itu tidak harus identik dengan goyang. Iya, betul. Ya, ya. TikTok itu merupakan suatu medsos juga untuk menebar suatu manfaat kebaikan pada kita semua, sehingga apa? Saling memberikan energi positif pada diri kita. Dan bagaimana kita harusnya bermedsos ketika kita jangan terpancing emosi dengan video-video yang memancing kemarahan, itu kita lebih baik bersikap tenang. Karena apa? Kita harus cerdas. Kita harus memfilter. Ya. Ini baik nggak? Yeah. Ini betul nggak? Ini hoax nggak? Kan kita Betul. harus Yeah, seperti yeah, itu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Kholek Ya, atas sama-sama. Semoga bermanfaat. atas Ya. rawuhnya sehingga memberikan pencerahan dan kita belajar bersama-sama di sini. Pemirsa, berbijaklah dalam bermedsos. Terima kasih dari kami di Famous Channel for Famous Figure. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Mbak Lia. Ya.